Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir di subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya video-video terbaru dari channel YouTube aku, terutama bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk ujian SKD kedinasan di hari-hari berikutnya. Nah, di sini aku mau bahas soal FR dari teman-teman yang sudah ujian SKD kedinasan hari pertama, hari tadi ya teman-teman. Ini ada beberapa yang soalnya mirip banget dan ada yang sudah aku modifikasi. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk dipahami bersama, kita latihan bersama supaya kita bisa mendapatkan skor SKD CPNS terutama fokus TWK ya. Teman-teman dapat skor tertinggi, minimal dapat 100 lah ya, biar kayak punyaku dapat skor 433 sedangkan TWK-nya adalah 100. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Teman-teman, di sini ada soal nomor 1 seperti ini. Sejatinya jiwa nasionalisme pada seluruh warga negara itu sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dan berpotensi menjadi penghambat hingga gagalnya terwujudnya nasionalisme politik. Nah, salah satu bentuk kegagalan yang terlihat nyata itu apa? Yang A, kurang berjalannya sistem integrasi nasional. Yang B, munculnya subangsa yang cenderung bersifat nasionalisme kultural. Kemudian yang C, munculnya aksi separatisme, makar, dan terorisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Yang B, semakin banyak berita bohong atau hoax dan provokatif yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian yang E, gaya politik praktis yang mengatasnamakan agama dan suku bangsa. Kata kunci di sini, nasionalisme yang sangat menunjang keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Terus ada faktor kan, tantangan yang berpotensi menjadi penghambat hingga gagalnya terwujudnya nasionalisme politik. Berarti yang mana? Nasionalisme itu kan wujud cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terutama di bidang politik. Nah, oleh karena itu yang bisa berpotensi kurangnya berjalannya ini kurang tepat ya. Munculnya bangsa yang cenderung bersifat nasionalisme kultural juga bukan, kurang tepat juga. Munculnya aksi separatisme, makar, terorisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kemudian semakin banyaknya berita hoax dan provokatif yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik. Gaya politik praktis yang mengatasnamakan agama dan suku. Nah, karena di sini ada hubungannya dengan nasionalisme politik, berarti pilihlah jawaban yang ada hubungannya dengan politik juga. Karena di sini gaya politik praktisnya mengatasnamakan agama dan suku bangsa. Ya, padahal kalau misal politik harusnya tidak menggunakan atau tidak mengatasnamakan agama dan suku bangsa. Karena itu akan berpengaruh. Misalnya di negara Indonesia ini paling banyak adalah misalnya ya agama Islam. Kemudian dia itu memiliki banyak agama Islam nih, ada NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Nah, ketika dia itu mengatasnamakan Muhammadiyah misalnya gitu ya, pasti itu akan membuat yang lain juga ikut-ikutan. Ini Muhammadiyah, enggak gitu kan. Kadang ada yang kayak gitu. Itu menjadi tantangan dan berpotensi menjadi penghambat. Yang mana itu akan mengakibatkan gagalnya terwujudnya nasionalisme politik. Harusnya cinta negara kita atau gimana caranya kita melakukan politik yang bagus di negara kita, tidak mengatasnamakan agama dan suku bangsa, biar semuanya juga berjalan dengan baik-baik saja tanpa mengatasnamakan salah satunya, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Kedua teman-teman, nah, warga negara yang baik adalah warga negara yang mencintai negaranya, warga negara yang bisa berjuang demi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Cinta tanah air dan bangsa oleh warga negara ini dapat dibuktikan dengan apa? Cinta tanah air ya, yang A, melakukan ekspor sejumlah hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri yang tidak ada di Indonesia. Ini kurang tepat ya, harusnya kan kita mencintai negara kita. Dengan cara apa? Menggunakan produk dalam negeri. Yang B, mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa negara itu tetap stabil. Yang C, menutup diri dengan tidak melakukan hubungan negara lain agar kecintaannya terhadap negara tidak luntur. Yang D, menggunakan seluruh outfitnya dengan produk lokal meskipun tidak mampu membelinya. Yang E, tidak menggunakan produk luar negeri meskipun mampu membelinya. Kira-kira yang mana? Menggunakan seluruh outfitnya dengan produk lokal
meskipun ada kata kunci tidak mampu membelinya. Terus kita kalau menggunakan produk kita sendiri tapi tidak mampu beli, berarti kita utang, kan kurang tepat ya. Jadi tidak menggunakan produk luar negeri meskipun mampu membelinya, itu salah satu wujud kita mencintai negara kita ya. Menutup diri juga kurang tepat, mengurangi impor juga kurang tepat. Kita menggunakan outfit lokal tapi tidak bisa membeli, kan sama aja kita ngutang kan, itu juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita tidak menggunakan produk luar negeri meskipun kita memiliki banyak uang, karena salah satu wujud cinta negara kita, cinta tanah air, ya dengan produk lokal ya. Oke, jadi kita gunakan produk lokal supaya kita bisa mencintai negara kita. Next, soal nomor 3 teman-teman. Nasionalisme ini sangat penting untuk ditanamkan pada diri setiap warga negara, tidak terkecuali ASN sebagai abdi negara. Nasionalisme ini bagi seorang ASN bukan ya sebagai wawasan semata, namun harus mampu diaktualisasikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan yang A, berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara, boleh. Yang B, terbentuk karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme, boleh. Yang C, terbentuknya pola pikir yang berorientasi pada kepentingan publik, bangsa, dan negara, boleh. Kemudian, tercipta pemikiran yang berorientasi pada nilai-nilai negara, nilai-nilai Pancasila, benar. Yang E, lahir rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik yang berintegritas dan profesional. Ada kata kunci, nasionalisme bagi seorang ASN itu bukan wawasan semata, namun harus mampu diaktualisasikan dalam menjalankan tugas. Ada kata kunci tugas dan tanggung jawab. Berarti gimana caranya dia sebagai seorang ASN bisa menjalankan tugas secara profesional dan integritas. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya, semuanya itu boleh, tapi sebagai seorang ASN kita harus bisa pertama mencintai negara kita, kemudian kita bisa menjalankan fungsi pelayanan publik yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing atau job desk-nya masing-masing. Gitu ya. Oke, next. Soal nomor 4 teman-teman. Di sini ada soal nomor 4 seperti ini. Dalam pertemuan pertama TKR, ini tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang. Jenderal Sudirman itu unggul dari seniornya, Urip Sumoharjo. Namun, sebagai bentuk hormatnya, Jenderal Sudirman itu menyerahkan jabatan tersebut kepada Urip Sumoharjo. Selain tidak disetujui oleh peserta pertemuan, Urip Sumoharjo itu juga tidak ingin menerima jabatan tersebut. Ia menyetujui Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan pasukan perang Indonesia sesuai hasil pertemuan tersebut. Ia berpendirian bahwa keharmonisan kalangan tentara itu lebih utama dari jabatan yang diemban. Wujud sikap integritas kedua tokoh militer tersebut terlihat pada apa? Yang A, penghormatan terhadap jasa dan perjuangan yang telah dilakukan oleh kalangan senior. Yang B, menghargai dan menjunjung tinggi hasil musyawarah sesuai dengan mufakat. Oke. Kemudian yang C, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan mendukung keharmonisan internal perangkat negara. Oke. Yang D, mendukung pimpinan yang bijak dan berkarismatik dalam organisasi perang. Yang E, semangat kebersamaan dan membangun bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kata kunci di sini apa teman-teman? Nih ya, nggak aku coret-coret. Di sini kan Jenderal Sudirman yang terpilih menjadi Panglima Perang. Dia itu unggul dari seniornya Urip Sumoharjo. Namun sebagai bentuk hormatnya, Jenderal Sudirman menyerahkan jabatan tersebut kepada Urip Sumoharjo. Selain tidak disetujui oleh peserta pertemuan, Urip Sumoharjo juga tidak ingin menerima jabatan tersebut. Ia menyetujui Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan pasukan perang Indonesia sesuai hasil pertemuan. Jadi mereka itu yang satunya sungkan sama seniornya, yang satunya itu pengennya ya udah aku nggak mau karena itu bukan hasil musyawarah, bukan hasil pilihan, bukan hasil pemilihan. Jadi jawabannya adalah penghormatan, bukan, kurang tepat ya. Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan mendukung keharmonisan internal, mendukung pimpinan yang bijak dan berkarismatik dalam organisasi perang, kurang tepat ini.
Semangat kebersamaan dalam membangun bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini kan ditunjukkan ia berpendirian bahwa keharmonisan kalangan tentara itu lebih utama dari jabatan diemban. Jadi internal kan? Yang mana tuh jawabannya? Nah, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan mendukung keharmonisan internal perangkat negara. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi mereka itu sama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara karena wujud integritasnya sebagai seorang militer yaitu. Kemudian mereka juga sama-sama mendukung keharmonisan internal biar tidak ada perebutan harta tahta dan jabatan. Next. Nomor 5 teman-teman. Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki multifungsi. Salah satu fungsi Pancasila adalah ciri khas dan karakteristik bangsa. Hal tersebut itu sangat berperan sebagai tameng dan filter bagi budaya asing yang dapat melunturkan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Tujuan dari Pancasila sebagai filter budaya itu apa? Yang A, agar kebudayaan bangsa Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang B, agar kebudayaan Barat ini dapat secara mudah masuk ke Indonesia. Agar budaya Barat tidak masuk ke Indonesia. Agar budaya Barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. Agar budaya asing yang masuk sesuai dengan kehidupan dan karakteristik bangsa Indonesia. Ini yang paling tepat jawabannya adalah yang E. Karena fungsinya Pancasila memfilter, berarti hanya dipilih saja mana budaya yang bisa masuk dan mana yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Next. Nomor 6 teman-teman. Nomor 6. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk dengan keanekaragaman suku, kemudian bangsa, budaya, dan agama. Meskipun kemajemukan tersebut memberikan manfaat dan nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia, namun dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Saking banyaknya ya teman-teman ya. Oke. Karena saking banyaknya yang bisa kita lakukan apa? Gimana? Yang A, terpudarnya nilai-nilai Pancasila dan budaya asli bangsa Indonesia karena terpengaruh budaya lain. Kemudian yang B, akan banyak kepentingan dan pandangan dalam bangsa Indonesia sehingga sulit melakukan reformasi politik yang bebas dari KKN. Yang C, akan sulit tercapainya pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian yang D, mudahnya masyarakat lepas kendali dikarenakan perbedaan pandangan tiap individu dan kelompok tertentu. Kemudian yang E, akan sulit tercapainya pembangunan yang adil dan merata. Di sini disebutkan meskipun kemajemukan tersebut memberikan manfaat dan nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia, namun dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Bisa pudar karena terpengaruh bangsa lain. Oke, akan banyak kepentingan dan pandangan dalam bangsa Indonesia. Ini kurang tepat, ada kata kunci KKN. Akan sulit tercapainya pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial karena saking banyaknya suku, bangsa, budaya, dan agama. Atau mudahnya masyarakat lepas kendali karena perbedaan pandangan tiap individu dan kelompok tertentu. Ini beda, ini bisa. Akan sulit tercapainya pembangunan yang adil dan merata. Ini kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Karena di situ kemajemukan ada hubungannya dengan ancaman bagi persatuan. Pastilah jawabannya yang mudahnya masyarakat lepas kendali dikarenakan perbedaan pandangan individu atau pudarnya nilai-nilai Pancasila dan budaya asli bangsa Indonesia karena terpengaruh dengan budaya lain yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Mudahnya masyarakat lepas kendali karena pandangan tiap individu dan kelompok atau terpudarnya yang A ya. Terpudarnya nilai-nilai Pancasila dan budaya asli bangsa Indonesia karena terpengaruh dari budaya lain. Ada kata kunci kan. Jadi di sini anekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama ya. Ini akan menjadi tantangan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan karena sulit tercapai pemerataan, mudahnya terpengaruh. Ya,
Jadi jawabannya adalah tetap yang A. Terpudarnya nilai-nilai Pancasila dan budaya asli bangsa Indonesia karena terpengaruh budaya lain. Next. Nomor 7. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Semboyan tersebut mampu melahirkan semangat kebersamaan dan persatuan. Fungsinya sangat penting bagi kondisi bangsa Indonesia yang multikultural, yaitu sebagai semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik, yang mencegah timbulnya konflik diakibatkan oleh perbedaan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, merupakan simbol kebesaran dan keagungan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang mendukung penyatuan keragaman dalam asimilasi budaya nasional. Fungsi, karena di situ semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang penting dan bisa melahirkan semangat kebersamaan dan persatuan. Mendukung lahirnya nasionalisme politik yang kuat untuk kehidupan negara enggak. Mendukung penyatuan keragaman, merupakan simbol kebesaran dan keagungan, kurang tepat. Mencegah timbulnya konflik karena perbedaan kepentingan, kurang tepat. Sebagai semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan bangsa dalam bidang ilmu. Bukan cuma ilmu pengetahuan aja, tapi jawabannya adalah yang D. Mendukung penyatuan keragaman dalam asimilasi budaya nasional. Ya, karena namanya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari Sabang sampai Merauke banyak karakter. Ya, jadi dengan adanya itu fungsinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendukung penyatuan keragaman dalam asimilasi budaya nasional. Next, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ya teman-teman. Integritas ini merupakan salah satu nilai dasar yang penting bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap nilai integritas bagi seorang aparatur itu akan memberikan dampak negatif bagi dirinya maupun bagi lingkungan dan instansi tempatnya bekerja. Nilai-nilai integritas bagi aparatur negara tertuang dalam kode etik apa? Yang A, berikut ini yang termasuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja. Pelanggaran ya, pimpinan instansi menunda pengadaan perangkat kerja yang lebih canggih untuk penghematan anggaran kantor. Yang B, staf administrasi yang tidak mencatat berkas yang diterima. Yang C, staf administrasi pelayanan publik ini sengaja tidak melayani dan mengacuhkan masyarakat. Nah, kemudian yang D, pegawai kantor pajak menemui wajib pajak untuk menagih pajak tanpa ada surat keterangan. Yang E, berjudi dan mabuk di tempat hiburan, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah staf bagian pelayanan publik. Ini kan berikut ini yang termasuk pelanggaran kode etik ya. Kemudian tidak melayani dan mengacuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Jawabannya adalah yang C. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kayaknya aku udah ngantuk banget. Bikin soal, terus langsung tag video, langsung upload. Jadi mohon maaf kalau misal banyak kesalahan. Nomor 8 itu soal terakhir. Silakan nomor 9 sebagai PR, tulis di kolom komentar kira-kira jawabannya teman-teman apa. Mohon maaf kalau misal banyak kesalahan, kekurangan, ataupun sesuatu hal yang memang disengaja ataupun tidak. Semoga teman-teman yang ujian SKD kedinasan ataupun SKD CPNS bisa lulus, passing grade, lulus rankingan, dan semoga bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video aku ke teman-teman kalian.